Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lucy Handayani. Di sini saya akan menjelaskan tentang beban dibayar di muka pada akuntansi perpajakan. Di sini kita akan ada 4 topik pembahasan. Yang pertama, definisi beban dibayar di muka. Yang kedua, ada konsep pencatatan akuntansi beban dibayar di muka. Yang ketiga, ada pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 dari penyewaan atas tanah dan bangunan. Dan yang terakhir, ada pajak penghasilan pasal 23 dari penyewaan kendaraan bermotor dan aset tetap lainnya. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu definisi beban dibayar di muka. Menurut Will dan Kwok, beban dibayar di muka adalah pos-pos atau items yang pada awalnya dicatat sebagai harta, tetapi diharapkan menjadi beban di kemudian hari, setelah melampaui kegiatan normal perusahaan. Beban dibayar di muka biasanya dikelompokkan ke dalam aset lancar. Beban dibayar di muka ini dapat berupa beban dibayar di muka atas asuransi, sewa, dan pajak. Untuk akuntansi komersial, pencatatan beban dibayar di muka dapat dilakukan dengan 2 pendekatan, yaitu pendekatan harta dan pendekatan beban. Jadi, beban dibayar di muka adalah pengeluaran-pengeluaran yang telah dibayarkan atas barang-barang atau jasa yang belum digunakan. Pengeluaran-pengeluaran ini secara proporsional akan menjadi beban ketika pengeluaran-pengeluaran tersebut memberikan manfaat atau benefit pada tiap-tiap periode dalam kegiatan normal perusahaan. Kita masuk pembahasan kedua, yaitu pencatatan akuntansi beban dibayar di muka. Dalam laporan keuangan, beban dibayar di muka masuk dalam aktiva atau aset lancar. Biaya dibayar di muka atau beban dibayar di muka dilakukan dengan 2 cara, yaitu dicatat sebagai persekot biaya atau dicatat sebagai biaya. Pos ini awalnya dicatat sebagai aset karena kasnya telah dibayarkan, padahal jasanya atau barangnya belum diterima. Penyusunan jurnal penyesuaian untuk beban dibayar di muka dapat dilakukan melalui 2 metode, yaitu metode pendekatan neraca dan yang kedua ada metode pendekatan laba rugi. Masuk ke topik ketiga, PPh pasal 4 ayat 2 atas penyewaan tanah dan bangunan. Penghasilan yang diterima oleh orang pribadi atau badan atas persewaan tanah dan atau bangunan merupakan objek pajak final PPh pasal 4 ayat 2. Hukum yang mengatur tentang penghasilan atas sewa tanah dan atau bangunan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2017. Contoh penghasilan sewa atas tanah dan atau bangunan mencakup tanah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, rumah kantor, toko, rumah toko, gedung, dan industri. Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas sewa dan atau bangunan dikenakan PPh final sebesar 10% dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan atau bangunan tersebut. Kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu PPh pasal 23 atas penyewaan kendaraan bermotor. Pajak penghasilan pasal 23 atau PPh pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Umumnya, penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara pihak yang menerima penghasilan atau penjual atau pemberi jasa dengan pemberi penghasilan. Pihak pemberi penghasilan atau pembeli atau penerima jasa akan memotong dan melaporkan PPh pasal 23 tersebut ke kantor pajak. Penyewaan kendaraan bermotor dapat dilakukan baik oleh WP orang pribadi, WP badan maupun oleh wajib pajak bendaharawan pemerintah. Pemotongan PPh pasal 23 dikenakan terhadap rental fee yang diterima atau diperoleh dengan mengacu pada pasal 23 Undang-Undang PPh yang sekarang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Pemotongan ini wajib dilakukan jika pengguna mobil rental merupakan pemotong pajak yang telah ditunjuk oleh Kepala KPP. Tempat pengguna mobil rental telah terdaftar sebagai wajib pajak. PPh 23 dikenakan tarif sebesar 2% bila pihak yang menyewakan kendaraannya memiliki NPWP. Jika pihak
yang menyewakan kendaraannya tidak memiliki NPWP, maka tarif dikenakan sebesar 4%. Baiklah teman-teman, kita sudah di penghujung. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.